Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita semua senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepadanya, bimtithali awamirillah, dengan menjalankan segenap perintah Allah, waj'tina binawahihi, serta menjauhi larangan-larangannya, dengan harapan semoga kita semua tergolong minal muttaqin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Terdapat sebuah kata motivasi yang bagus untuk menguatkan diri kita, yaitu ketika kita keras dengan diri kita, maka kehidupan akan lunak. Namun ketika kita lunak dengan diri kita, maka kehidupan akan keras. Ketika kita ini lunak dengan diri kita, kehidupan akan berat untuk kita. Tapi ketika kita itu keras dengan diri kita, maka kehidupan akan lunak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Keras di sini bukan bermakna kekerasan, akan tetapi bermakna tegas dengan diri kita, kokoh dengan motivasi kita untuk melakukan kebaikan, berjuang dan mengorbankan banyak hal dalam kehidupan kita untuk membangun masa depan yang lebih baik. Lunak dalam arti kita terlalu nyaman di dalam zona nyaman, terlalu terbuai dengan rasa manisnya santai-santai, bermalas-malasan, maka kehidupan bisa jadi berat untuk kita di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita bisa memilih dengan jalan hidup kita masing-masing. Ada orang yang memilih jalan perjuangan. Dia nggak mau hidup itu bersantai-santai. Dia memilih hidup itu untuk perjuangan, untuk belajar, mengasah SDM-nya, membangun. Dia keras terhadap dirinya. Waktunya bangun sama, malas, kita juga malas. Akan tetapi dia punya komitmen, keras dengan dirinya, bangun ya bangun. Di saat yang lain santai-santai, dia keras dengan dirinya, waktunya belajar, membangun masa depan. Dia terus keras dengan dirinya. Maka orang yang seperti ini di kemudian hari, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ketika menjadi mentalnya, kebiasaan hidupnya, maka kehidupan bisa lunak kepada dirinya. Kemudahan demi kemudahan dalam berbagai hal, dalam sosial, dalam ekonomi dan lain-lain. Namun ada orang yang memilih jalan hidup dengan yang manis, dalam arti mengisi waktu ini dengan bersantai-santai, dengan tidak digunakan untuk membangun masa depan, bukan digunakan untuk belajar. Maka di sini dia sedang terjebak di zona nyaman. Ketika ini diterus-teruskan, kita terlalu lunak dengan diri kita, malas dituruti, tidak berpikir dituruti, hanya bersenang-senang dituruti, maka jangan salahkan ketika kehidupan ini merespon dengan kita berat dalam hal ekonomi dan lain sebagainya. Maka pilihan ini adalah diserahkan kepada diri kita masing-masing. Kita diberi logika, diberi berpikir, kita sudah tahu apa yang kita lakukan dan apa resikonya, kita tahu sebab dan akibatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal pendidikan, saat ini masuk pada tahun ajaran
baru. Maka orang tua itu mendidik anak pun berbeda-beda. Fenomena yang terjadi saat ini, terlalu banyak anak kecil yang nyaman dengan HP, nyaman dengan wifi, nyaman dengan game, nyantai terus dan nyantai. Itu adalah zona manis. Yang ini ketika diterus-teruskan, bisa jadi di usianya yang semakin dewasa, Al-Quran belum bisa, sholat belum bisa, prestasi di sekolahan juga tidak ada yang dihasilkan. Kenapa? Karena terlalu santai, terlalu senang berada di zona yang manis-manis, zona yang nyaman. Berbeda dengan anak yang orang tuanya tegas, mungkin main HP 1 minggu sekali, dia privatkan, dia kursuskan, dia pondokkan. Anaknya pun berjuang untuk membangun masa depannya. Mungkin ini pahit, tapi ingat, obat itu seringkali pahit demi sehat. Maka bisa jadi ini adalah obat yang sangat pahit, tapi kelak ini akan berbuah yang sangat manis di masa depan anak kita tersebut. Mengapa? Karena telah menghabiskan waktu untuk membangun masa depannya, telah capek di tahun-tahun sebelumnya dengan belajar dan motivasi, dengan perjuangan, pengorbanan, otaknya diasah untuk belajar dan belajar sehingga dia bisa kerja cerdas, bukan hanya kerja keras. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka orang tua itu kalau ingin anaknya diberi kemudahan di usia tuanya, orang tua harus tegas dengan pendidikan anak. Mungkin tidak terlalu banyak anak, tapi 2 anak sukses semua. Motivasinya sangat besar demi mensukseskan anak-anaknya. Sukses di dunianya, sukses di akhiratnya. Tentu nothing free, tidak ada yang gratis. Itu perjuangan yang lama, perjuangan yang harus dibayar harganya dengan jarbasuki mawabiyo, dengan perjuangan, dengan uang dan waktu yang digunakan untuk membangun masa depan tersebut. Dikasih pendidikan yang terbaik, dikasih moral yang terbaik, ditaruh di tempat-tempat yang terbaik demi anaknya kelak memiliki banyak skill, banyak kemampuan, dan kehidupan ini menjadi lunak untuk anaknya. Maka anak tadi itu keras di dalam masa kecilnya, di masa tuanya kehidupan sangat lunak untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal ekonomi pun sama. Dalam hal ekonomi juga memilih. Silahkan kamu santai-santai, silahkan kamu berjuang dengan keras, silahkan kamu belajar, silahkan kamu tidak usah berpikir, tapi semua hukum sebab akibat akan terus berjalan dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka orang yang membangun bisnisnya, membangun usahanya, membangun masa depan dengan terus-menerus belajar. Ingat, orang berhenti belajar berarti SDM-nya macet. Kalau SDM-nya ingin terus bertambah, jangan pernah berhenti belajar. Belajar formal hanya sekian persen, tapi belajar dalam kehidupan inilah yang kelak akan paling berpengaruh dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, orang-orang yang terus membangun, apalagi persaingan di era yang sekarang semakin ketat, anak-anak yang muda semakin cepat di sana sini, anak kecil sudah jadi miliarder dan lain sebagainya, sedangkan orang generasi tua kadangkala sudah tidak berkutik mengejar pemikiran-pemikiran anak muda yang sudah kenal AI, sudah kenal teknologi, sudah kenal investasi, sudah kenal itu semua, sedangkan kadang kita terlambat tidak mengenal itu semua. Maka kehidupan pun perlu upgrade, aplikasi perlu upgrade, otak kita juga perlu di-upgrade. Kita melek dengan kehidupan yang sekarang ini, bahwa sadar segala sesuatu itu sudah berubah semua. Tidak melulu dengan generasi zaman old yang pola pikirnya adalah zaman dulu, tapi pola pikirnya harus mempertahankan masa dulu yang bagus dan mencari pemikiran yang lebih baik di masa kini. Dalam arti kita upgrade ilmu pengetahuan, upgrade skill.
bahkan kita juga upgrade ibadah kita. Mungkin bisa jadi selama ini keruwetan yang kita lakukan karena ibadah kita tidak kita upgrade. Ibadah kita terus pancet seperti dulu, tidak ada peningkatan sholat duha, tidak ada peningkatan sholat tahajud, tidak ada peningkatan amal-amal yang ubudiyah kepada Allah, yang ibadah mahdhah, ibadah sosial, yang mungkin hobi sedekah sirri disirikan saja, yang mungkin hobi sedekah jahar nggak apa-apa demi motivasi untuk yang lain, yang jelas semua demi kebaikan dan kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiada maksud lain kecuali marilah kita upgrade ilmu, upgrade pengetahuan, kita gigih, kita keras dengan kehidupan kita, karena itu adalah satu-satunya obat demi kesehatan kita di masa depan. Bisa jadi kita sedang di sawah, kita sedang mendengarkan sholat duhur, itu pahit, kita harus pulang sholat duhur dulu, itu pahit. Enak langsung los sampai sore. Akan tetapi yang pahit ini justru menjadi obat menyelamatkan akhirat kita. Ketika larangan-larangan agama diterabas oleh orang-orang lain, kita tetap kokoh dengan menjalankan takwa kepada Allah, menjalankan agama dengan baik. Ini pahit, tapi kalau pahit ini satu-satunya penyelamat kita akhirat, kenapa tidak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga kita ini bertambahnya usia kita semakin menjadi insan yang lebih baik. Kita sudah saatnya terus belajar dan upgrade ilmu pengetahuan, upgrade ibadah kita. Karena bisa jadi yang di-upgrade pengetahuan terus tapi ibadahnya juga tidak ditingkatkan, maka bisa jadi apa yang dia usahakan pun juga sia-sia. Maka logika keseimbangan antara mengejar dunia yang sungguh-sungguh, mengejar akhirat yang sungguh-sungguh, ini tidak bisa terpisahkan. Kita hanya mengajar akhirat sungguh-sungguh luar biasa tapi tidak mau kerja, besok kita lapar. Tapi kita hanya kerja dan kerja tidak memikirkan ibadah, suatu saat kita juga akan mati. Maka dari itu keseimbangan ini harus kita jaga, harus kita lakukan, karena ini adalah obat demi keselamatan dunia kita dan keselamatan akhirat kita. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin.